Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdiana Fitriani, NPM 1501042000022 dari Program Studi Agroteknopreneur akan menyampaikan laporan praktikum mengenai urban farming, yaitu penanaman kangkung. Kangkung darat adalah tanaman semusim atau tahunan yang merupakan sayuran daun yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sayuran kangkung mudah dibudidayakan, berumur pendek, dan harga relatif murah. Karena itu, kangkung merupakan sumber gizi yang baik bagi masyarakat secara umum. Kandungan gizi kangkung cukup tinggi, terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, potasium, dan fosfor. Indonesia sendiri dikenal dua tipe kangkung, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung terdapat di seluruh kepulauan Indonesia dan dikenal kultivar-kultivar lokal yang memiliki kualitas yang tinggi, antara lain daunnya berwarna hijau muda, cerah, dan menarik. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Alatnya yaitu cangkul, gunting, hand sprayer, polybag, penggaris, sarung tangan, dan alat tulis. Sedangkan untuk bahannya yaitu benih kangkung, tanah, sekam, pupuk kandang, air, dan NPK Mutiara. Untuk waktu pelaksanaan praktikum ini dimulai dari tanggal 28 Oktober 2020, yaitu membeli alat dan bahan praktikum. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020, proses persiapan media tanam. Tanggal 1 November sampai 1 Desember 2020 adalah proses penanaman, dan tanggal 1 Desember 2020 adalah panen. Tempat praktikum dilaksanakan di Desa Cibiruetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Adapun prosedur dari praktikum ini, yang pertama untuk persiapan dilakukan dengan cara membeli alat bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Kemudian, persiapan media tanam. Persiapan media tanam ini dilakukan dengan mencampurkan tanah, pupuk kandang, sekam, lalu dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian, penanaman dilakukan dengan langsung memasukkan benih ke dalam lubang di dalam polybag tanpa disemai terlebih dahulu. Yang keempat, perawatan. Perawatan dilakukan dengan cara menyiram 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian diberikan pupuk tambahan, yaitu NPK Mutiara. Yang kelima adalah panen. Panen kangkung dilakukan pada hari ke-30 dengan cara memotong batang kangkung dan menyisakannya sekitar 2-5 cm. Ini adalah tabel pengamatan dari tinggi kangkung dan jumlah daunnya. Pada minggu ke-1, tinggi kangkung 1 3 cm, kangkung 2 3 cm, dan kangkung 3 2 cm. Kemudian pada minggu kedua, tinggi kangkung 1 15 cm, tinggi kangkung 2 14 cm, dan tinggi kangkung 3 5 cm. Di minggu ketiga, tinggi kangkung 1 27 cm, tinggi kangkung 2 25 cm, dan tinggi kangkung 3 10 cm. Di minggu keempat, tinggi kangkung 1 36 cm, kangkung 2 34 cm, dan kangkung 3 12 cm. Untuk jumlah daunnya, kangkung 1 4 lembar, kangkung 2 4 lembar, dan kangkung 3 3 lembar. Di minggu kedua, jumlah daunnya kangkung 1 11 lembar, kangkung 2 16 lembar, dan kangkung 3 7 lembar. Di minggu ketiga, jumlah daunnya 21 lembar, kangkung 2 24 lembar, dan kangkung 3 14 lembar. Di minggu keempat, jumlah daunnya 37 lembar, kangkung 2 39 lembar, dan kangkung 3 23 lembar. Kemudian ini adalah grafik dari pertumbuhan tinggi dan jumlah daun pada kangkung. Jika dilihat dari grafik ini, bisa kita simpulkan bahwa kangkung 1 mengalami pertumbuhan yang paling cepat, dan kangkung yang ketiga mengalami pertumbuhan yang paling lambat.
Kemudian untuk grafik jumlah daun pada kangkung yang mempunyai jumlah daun paling banyak yaitu kangkung 2 dan paling sedikit yaitu kangkung 3. Ini adalah beberapa dokumentasi dari praktikum ini. Ini adalah proses persiapan media tanam dan ini adalah proses pertumbuhannya. Dan ini yang terakhir, foto yang terakhir adalah foto yang diambil sebelum panen dan pada kangkung 3 yang pertumbuhannya lambat tadi belum dapat dipanen karena belum cukup untuk dipanen dan tingginya juga masih belum terlalu tinggi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pertumbuhan kangkung yang lambat seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya yaitu kangkung yang ketiga. Dan yang kedua kendalanya yaitu daun bolong karena serangga. Untuk solusinya, untuk mengatasi pertumbuhan yang lambat, diberi pupuk tambahan, menggemburkan media tanam, diberi sinar matahari yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kemudian untuk daun yang bolong, diberi sedikit saja insektisida. Kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kangkung 1 dan 2 mengalami pertumbuhan yang cepat dan signifikan, dan dapat dipanen tepat waktu, yaitu pada hari ke-30, dengan tinggi dan jumlah daun yang cukup. Namun, pada kangkung 3 terdapat kendala, yaitu pertumbuhannya yang lambat, sehingga belum dapat dipanen pada hari ke-30. Meskipun kangkung tidak memerlukan perawatan khusus, namun bisa saja terjadi kendala seperti pada kangkung 3, ataupun daunnya yang bolong akibat serangga. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan perawatan lebih agar kangkung dapat tumbuh dengan baik. Perawatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan memberikan pupuk tambahan, menggemburkan media tanam, serta memberi sinar matahari yang cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.